Sahabat pastinya sudah tahu terkait kabar Dewa Kipas yang beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial Twitter dan juga Facebook. Popularitas yang didapat bukan karena prestasi yang telah diraih, namun justru karena dugaan kecurangan yang dilakukan hingga berujung pada pemblokiran oleh salah satu platform game online. Perlu kami pertegas lagi bahwa identitas Dewa Kipas yang dimaksud bukanlah dewa dalam arti harfiahnya. Namun itu hanyalah sebuah nama akun yang digunakan untuk bermain game online di chess.com. Akun ini dimiliki oleh mantan pecatur tingkat daerah bernama Dadang Subur. Sebelumnya ia pernah berlaga di kejuaraan PON ke-18 zona Kalimantan, serta pernah menjuarai setidaknya 7 turnamen, walaupun tidak selalu menjadi juara satu. Sebelum lanjut, sahabat yang baru bergabung dengan Widya Bali Channel, kami mohon dukungannya untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video. Melalui dukungan sahabat semua, kami menjadi lebih semangat lagi untuk menghadirkan informasi-informasi menarik dan edukatif lainnya. Semoga kebaikan Dharma selalu menyertai kita semua. Mengutip dari Kompas.com, akun Dewa Kipas awalnya dibuat pada 12 Februari 2021, dengan maksud hanya ingin mengejar elo yaitu rating tertinggi dalam permainan catur tingkat dunia. Namun hebatnya, melalui kemampuan teknik catur Pak Dadang yang bisa dibilang amazing itu, akun Dewa Kipas mampu mencapai rating elo 2300 hanya dalam waktu 3 minggu saja. Pencapaian itu memang sangat bikin kita terperangah, karena umumnya kita tahu bahwa untuk mencapai rating elo 800 hingga elo 1200, dibutuhkan waktu berbulan-bulan lamanya bahkan oleh seorang pemain hebat sekalipun. Menurut Ali, anak dari Pak Dadang, ia mengatakan jika ayahnya bisa mencapai elo 2300 dalam waktu 3 minggu karena memang bermain tanpa henti. Selanjutnya, nama Dewa Kipas menjadi trending di Facebook dan Twitter terjadi setelah Ali membuat unggahan terkait akun Dewa Kipas yang diblokir oleh penyedia layanan game online chess.com. Menurutnya, hal itu terjadi setelah Pak Dadang mampu mengalahkan seorang gamer catur profesional sekaligus YouTuber bernama Levi Rosman atau yang lebih dikenal sebagai Gotham Chess. Kemenangan yang seharusnya menjadi sebuah kebanggaan nyatanya berbuah petaka, karena alasan pengaduan serta permainan Dewa Kipas dinilai tidak fair play alias bermain dengan tidak jujur. Akhirnya akun itu pun diblokir dan tidak bisa diakses lagi. Kembali menurut pengakuan Ali, sang ayah yang diakuinya sebagai pecatur profesional sesungguhnya memiliki elo berkisar 2500. Namun saat bermain di aplikasi chess.com, dia harus memulainya dari elo 800. Maka tidak heran sejak akun Dewa Kipas dibuka, Pak Dadang telah mengikuti pertandingan sebanyak 332 kali, dengan keadaan 232 kali menang, 90 kali kalah dan 10 kali remis. Namun begitu, dari gerak-gerik permainan serta pencapaian yang telah diraih oleh akun Dewa Kipas, banyak yang dianggap mencurigakan. Sebagai perbandingannya, Gotham Chess yang memiliki elo 2371 telah memainkan lebih dari 2000 mode puzzle dalam permainannya. Namun akun Dewa Kipas hanya pernah memainkan 2 mode puzzle saja, meski skor elo mereka nyaris identik. Jadi pada intinya, kita semua berharap semoga segera ada kejelasan dan penjelasan terkait kekisruhan yang terjadi. Namun kabar baiknya, akan terjadi duel seru antara Dewa Kipas dengan Grandmaster Iren Karisma Sukandar pada hari Senin tanggal 22 Maret tahun 2021, pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan persahabatan tersebut pasti akan menyita perhatian jutaan orang dari seluruh dunia, karena ini bisa dibilang merupakan pembuktian dari kehebatan permainan Dewa Kipas di chess.com. Sekali lagi jangan lewatkan acara live-nya di akun YouTube Deddy Corbuzier. Karena kita masih ada dalam pembahasan permainan catur, ada baiknya kami membagikan informasi penting kepada sahabat semua terkait permainan catur itu sendiri. Saatnya kita sekarang keluar dari hiruk-pikuk cerita Dewa Kipas dengan Gotham Chess di part 1. Saatnya sekarang kita masuk di part kedua. Beberapa hal penting yang akan kita bahas di part kedua ini diantaranya, dari manakah asal mula permainan catur? Apakah itu ada sejarahnya? Kenapa permainan catur bisa masuk sebagai cabang olahraga, padahal pemainnya hanya duduk terpaku dalam waktu yang cukup lama? Lalu di bagian mana ada kegiatan olahraga di situ?
Oke, sudah cukup pertanyaan yang akan kita bahas. Mari kita jawab dan jabarkan satu persatu. Sejarah lahirnya permainan catur. Tahukah sahabat, jika catur merupakan salah satu permainan papan strategi tertua yang ada di dunia? Sejarah permainan catur secara komprehensif dijelaskan oleh Harold James Ruthven Murray, seorang sejarawan catur asal Inggris melalui sebuah bukunya yang berjudul A History of Chess. Berdasarkan penelusuran dan penelitian yang telah dilakukan, dinyatakan bahwa catur berasal dari daratan India dan mulai ada pada abad ke-6 Masehi. Di sana catur dikenal dengan nama Caturanga, yang artinya 4 unsur yang terpisah. Menurut mistisme India kuno, catur dianggap mewakili alam semesta ini, sehingga sering dihubungkan dengan 4 unsur kehidupan yaitu air, api, tanah, dan udara. Karena dalam permainannya, catur juga menyimbolkan cara-cara hidup manusia. Dalam bermain catur akan sangat mengandalkan analisa dan ketajaman berpikir, disertai keterampilan strategi dalam menentukan langkah, menyusun rencana, mengantisipasi resiko, dan menentukan kapan harus berkorban untuk meraih sebuah kemenangan. Permainan ini menjadikan kita layaknya seorang panglima perang yang sedang memimpin pasukan untuk menghadapi musuh dan memenangkan pertempuran. Menurut sejarahnya di India, catur mulai dimainkan sejak abad ke-6 Masehi, bahkan bisa berlangsung sebelumnya. Pada masa kemaharajaan Gupta atau Gupta Raja Wangsa, permainan catur telah dikenal dengan nama Caturanga. Para sejarawan mensejajarkan dinasti Gupta bersama dengan dinasti Han, dinasti Tang, dan Kekaisaran Romawi sebagai peradaban maju di masanya, seperti diantaranya dalam bidang arsitektur, perdagangan, pengetahuan, astrologi, tata pemerintahan maupun ilmu keterampilan berperang. Caturanga berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti 4 pasukan atau 4 divisi perang. Hal ini merujuk kepada pasukan perang yang sering digunakan pada masa kerajaan India kuno. Terdiri dari pasukan kereta, pasukan berkuda, pasukan gajah, dan pasukan infanteri yang berada di garis depan. Permainan caturanga dimainkan dengan bayangan miniatur dari kondisi perang yang sesungguhnya. Bermain dengan dadu persegi 64 kotak dan menempatkan semua buah catur berhadap-hadapan. Buah catur pada permainan caturanga juga masih cukup sama seperti catur yang kita ketahui saat ini, walaupun ada beberapa penambahan aturan maupun strategi langkah setiap punggawannya. Caturanga terdiri dari raja, menteri atau ratu, pasukan gajah, pasukan kuda, pasukan kereta atau benteng, dan pasukan infanteri, prajurit atau pion. Beberapa literatur berbeda menyebutkan bahwa caturanga dibuat oleh seorang pendeta bernama Cisa, di mana permainan ini dibuat sebagai hadiah kepada raja untuk menguji kemampuan dan strategi bertempur. Penamaan chess dalam bahasa Inggris dinyatakan terinspirasi dari penemu caturanga yaitu Cisa. Permainan strategi caturanga kemudian berkembang dan menyebar ke berbagai wilayah negara dengan karakteristik yang berbeda. Di wilayah timur dibawa oleh para peziarah Buddha maupun pedagang jalur sutra hingga sampai ke China. Lalu pada abad ke-11 catur hadir di Jepang dan Korea. Caturanga juga diperkirakan merupakan nenek moyang dari permainan strategi serupa, seperti Xiangqi, catur dari Cina, Janggi, catur dari Korea dan Shogi, permainan catur dari Jepang. Di Eropa, catur datang melalui bangsa Persia pada masa Kekaisaran Bizantium serta kekuasaan negara-negara Arab. Peraturan tentang catur modern mulai dikembangkan pada saat catur mulai masuk negara Spanyol dan Italia. Sebelumnya papan catur tidak memiliki warna yang berbeda melainkan hanya menggunakan warna yang sama. Bahkan catur juga bisa dimainkan di atas pasir ataupun di mana saja asalkan diberi garis dan kotak. Namun ketika catur masuk ke Eropa pada abad ke-10, papan catur didesain berwarna hitam dan juga putih. Peraturan tambahan juga dikembangkan terkait pion yang boleh maju 2 kotak pada langkah pertama, dan juga peraturan tentang menteri atau ratu yang boleh bergerak dengan lebih leluasa. Pada abad ke-15, peraturan dan teori catur mulai ditulis dalam sebuah buku bernama Repetition de Amores Arte de Ajedrez, yang ditulis oleh Luis Ramirez de Lucena. Orang-orang hebat yang telah berjasa mengembangkan catur di daratan Eropa, di antaranya seperti Lucena, Pedro, Gocinio Greco, serta masih banyak lagi yang lainnya. Permainan catur masuk ke Indonesia diperkirakan sejak bangsa Belanda mendarat di bumi Nusantara.
namun tidak menutup kemungkinan bahwa permainan ini telah ada sebelumnya melalui para orang-orang suci yang datang dari India pada masa kejayaan kerajaan-kerajaan Hindu di Nusantara. Catur sebagai salah satu cabang olahraga. Agak sulit mengatakan jika bermain catur disebut sebagai sebuah kegiatan olahraga, karena pada umumnya olahraga merupakan sebuah aktivitas fisik yang memungkinkan otot dan organ-organ motorik bekerja, seperti berlari, berenang, dan lain sebagainya. Coba kami contohkan sebuah kasus yang pastinya akan membuat sahabat senyum-senyum sendiri. Misalnya jika sahabat adalah seseorang yang sering bermain catur, dalam kondisi sakit, sahabat datang ke dokter. Dokter bertanya, "Apakah Anda berolahraga?" Maka sahabat akan menjawab, "Iya, saya bermain catur 2 kali seminggu." Dokter pasti akan kaget mendengar jawaban Anda seperti itu. Berikut kami hadirkan 7 alasan kenapa catur masuk sebagai cabang olahraga. Yang pertama, catur merupakan permainan yang kompetitif. Karena tujuan utamanya adalah untuk menaklukkan lawan dengan memaksa raja musuh menyerah. Maka dari itu setiap langkah harus dipertimbangkan dengan akurat untuk mewujudkan kemenangan itu. Yang kedua, bermain catur memerlukan kebugaran jasmani. Bermain catur selama berjam-jam pastinya akan sangat melelahkan, apalagi harus tetap fokus berpikir selama berlangsungnya permainan. Kesehatan mental, fisik, dan pikiran harus tetap terjaga. Yang ketiga, bermain catur dapat membakar kalori sama seperti melakukan olahraga fisik pada umumnya. Menurut peneliti dari Stanford University, Robert Sapolsky, orang normal butuh olahraga keras agar kalorinya terbakar lebih dari 1000 dalam sehari. Namun atlet catur dapat membakar sampai 6000 kalori saat bertanding selama 2 jam. Hal itu terjadi lantaran selama mengikuti turnamen tingkat pernapasan tubuh atlet meningkat 3 kali lipat. Terjadi peningkatan tekanan darah dan kontraksi otot. Yang keempat, catur membutuhkan keterampilan dan latihan sama seperti olahraga yang lainnya. Yang kelima, permainan catur memiliki peraturan dan juga etika bermain. Seperti olahraga lainnya, catur memiliki peraturan dan protokol yang mendikte bagaimana seorang pemain harus memperlakukan lawannya saat bertanding. Yang keenam, catur memiliki sistem peringkat. Federation Internationale des Échecs atau Federasi Catur Dunia memiliki sistem peringkat pemain untuk para pemainnya. Sistem ini akhirnya diadopsi juga oleh cabang olahraga lainnya, antara lain American Football, Baseball, Golf, Hoki es, Rugby, dan bola basket. Yang ketujuh, catur telah diakui sebagai cabang olahraga oleh Komite Olimpiade Internasional sejak tahun 2000, berlanjut pada Asian Games pada tahun 2006 di Doha, dan di Guangzhou pada tahun 2010. Dengan demikian sudah sah jika permainan catur menjadi sebuah cabang olahraga yang diakui dalam Komite Olahraga Internasional. Baiklah sahabat, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jika masih terdapat kekurangan maupun kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan bila ada tambahan silakan tulis pada kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menyimak, sekian dan terima kasih.